Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini teman bapak itu ganti air. Ini contoh perkutut yang overbidai yang kemarin saya selamatkan, yang saya atasi. Kenapa harus cabut bulu sayap teman? Ya ini sini saya terangkan sedetail mungkin supaya teman-teman itu yakin dalam melakukan trik ini. Ya kadang ada yang kasihan, kadang ada yang nggak enak ya, karena memang secara manusiawi, nah, karena itu peliharaan kita juga ada rasa itu ya. Sekali lagi, kita sebagai manusia punya peliharaan, rasanya juga ada sedikit miris kalau kita melakukan hal itu. Sama teman, saya pun seperti itu ya, jadi bukan Anda saja, podo-podo menungsane ya. Nah, oke teman, yang baru nonton silahkan subscribe ya, nyalakan lonceng dan terus dukung channel ini berkembang. Insya Allah berkah dan gajinya tetap konsisten 10% saya sedekahkan dari pendapatan yang ada ya. Kemarin dapat gaji 1.600.000 untuk 4 bulan ya, jadi gajian saya baru 4 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, itu kadang 1.500.000, kadang ya 1.600.000 ya. Yang 1.600.000 kalau bayaran 1.600.000, yang 160 saya sedekahkan ya. Semoga jadi amal jariah teman-teman yang nonton juga saya, amin. Oke, yang pertama, kenapa harus pakai sistem cabut sayap teman? Yang pertama adalah itu cara yang paling efektif yang pernah saya lakukan dalam sebuah peternakan ataupun dalam penjinakan sayap yang kemarin saya share ke teman-teman. Apakah itu menyiksa? Apakah itu tidak melarani bahasa Indonesia apa? Melukai, menyiksa hewan, padahal itu peliharaan kita. Nah, kita bahas bersama-sama dengan logika yang ada. Jadi kita pakai logika saja, ya. Itu kalau pakai ilmu agama dikira saya ahli agama. Ya, logikanya gimana mas? Sekarang gini. Hukum sebab akibat kita lakukan seperti di sini. Ini kalau khusus yang jodan dulu ya. Seperti halnya yang Anda lihat di depan saya, di depan Anda ini. Ini jantan, itu kemarin saya cabut bulu sayapnya tinggal 3 le. Ya, sekali lagi tinggal 3 le. Dan sekarang mulai tumbuh. Ya, sekarang mulai tumbuh. Nah, yang betina, yang di tangkringan itu sama. Ketika jantan saya cabutin bulu sayapnya, si betina ini luka. Nah, itu bekas lukanya kelihatan kan? Bekas lukanya itu bulu-bulunya juga mulai tumbuh. Ya, sekali lagi pencabutan bulu sayap pada si jantan yang menghajar betina ini bulunya mulai tumbuh dan betina pun mulai tumbuh. Nah, itu yang pertama adalah tujuan yang saya lakukan. Jadi marine betina ini ya, marine sembuhnya betina ini karena luka dan dihajarnya itu tadi, sembuhnya luka dan pertumbuhan bulunya itu imbang nanti dengan jantan mulai tumbuh bulu. Inilah kenapa saya pakai trik cabut sayap. Nah, yang kedua, sebagai efek jera untuk si jantan. Sekali lagi, sebagai efek jera untuk perkutut jantan karena telah melakukan penganiayaan terhadap betinanya, ataupun sebagai efek jera pasangan yang melukai pasangannya. Dan ini sangat efektif teman. Dan jadi saya itu praktekkan itu sangat efektif. Bukan sekedar teori, saya pun punya dasar melakukan hal itu. Ya. Jadi untuk efek jera, lu mas, kan ada sistem lain, kan ada cara lain selain melukai dengan mencabut sayap, misalnya di lakban, misalnya ditarik karet dan lain-lain bla 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 bla, tanpa harus mencabut bulu sayap. Ya, ini sekarang saya terangkan di sini juga. Nah, untuk penalian karak di lakban dan lain-lain, itu menurut saya
Menurut saya loh ya, jangan dibanding-banding ke, kok saing-saing ke, nggak mampu aku, nggak mampu. Ya, jadi gini teman, ketika ada dua hal yang menurut saya itu saling beresiko, misalnya ini cabut sayap dengan ditali lakban, jelas mas, jelas resikonya sakit dicabut sayap, jelas resikonya fatal, menyakiti kalau dicabut sayapnya. Lebih baik dilakban atau tali karet itu tidak menyakiti. Ya, itu secara teori mungkin ya. Tetapi untuk saya sendiri secara pengamatan dan lain-lain, ya, itu bagi saya malah tidak menyakiti yang cabut bulu sayap. Ya, alasannya apa, Mas Han? Alasannya satu, perkutut yang dicabut sayapnya itu sakitnya, ya sakitnya ketika dicabut saja. Setelah itu dia aman-aman saja, ya dia nyaman-nyaman saja dengan bulu-bulu yang tadinya sudah ada, malah gak ada, yang tadinya ada terus hilang. Itu dia nyaman-nyaman saja ketika menginjak hari ketiga, keempat, dan lima. Mungkin 1-2 hari dia kesulitan untuk terbang dan lain-lain. Memang itu tujuannya, ya tujuannya. Saya kira di lakban, di tali karet sama tujuannya, supaya dia tidak bisa terbang seperti biasanya. Itu kan itu tujuannya. Nah, dengan dicabut sayap teman, ya dengan dicabut sayap ini sakitnya sekali, tetapi setelah itu dia nyaman. Tetapi perlu Anda ketahui teman, kalau dikasih lakban ataupun ditali dengan karet sayapnya, itu perkutut itu malah risih teman. Jadi tiap hari itu bukannya dia fokus makan, terbang, belajar terbang dengan sayap barunya, tetapi dia itu malah tiap hari itu ngosek, alias nyucui lakbane, nyucui karete, ya. Itu bagi saya kurang efektif. Karena apa? Perkutut akan mudah stres kalau caranya gitu. Karena dia merasa terganggu dengan adanya tali di sayap tadi. Nah, itulah alasan saya kenapa saya pakai sistem cabut sayap, ya. Itu yang saya alami dan saya lakukan karena mempertimbangkan dua hal, ya. Nah, dicabut sayap itu sakitnya ketika 1 hari itu saja, dan seterusnya dia akan nyaman. Tapi kalau ditali dengan lakban, dia akan merasa risih sampai lakbannya itu dibuang. Ya, Anda perhatikan betul-betul kalau Anda ngelakban sayap perkutut itu tiap hari, bukannya tiap hari, tapi dia akan sering, ya, sering berusaha melepaskan tali itu tadi. Itu naluri, sudah naluri dia, karena biasanya buka kok nggak buka. Nah, ini buat saya malah merusak psikis burung, ya. Ya, sekali lagi itu bagi saya kurang situnya seperti itu dicabut sayapnya, ya. Untuk efek jera, ya, jadi pembelajaran biar mereka tahu rasanya dicucui kancane piye. Makanya kita kasih jera, efek jera dengan cara dicabut sayapnya itu tadi. Ya, delok ento. Iya wedoke ya. Betinane iki lho ngasek gubrah-gubrah ngoten iki. Ya, itu tadinya berdarah-darah, ya. Luka berdarah-darah teman. Ya, kasihan. Ya, tapi alhamdulillah dengan cara cabut sayap tersebut, betinanya sekarang mulai bangkit dari kekhawatirannya. Dia sudah berani akrab dengan jantannya. Begitupun jantan sudah tidak menghajar betinanya lagi, ya. Ini untuk di peternakan. Kalau untuk di engkelan, anggungan, kenapa harus cabut sayap? Saya sendiri memikirkan beberapa hal, faktor yang tak banding nih. Kalau ini tak banding nih dengan cara yang lain. Misalnya dimandikan, ya, posisi sayapnya luka parah, kok malah sering dipegang, dimandikan dan lain-lain. Itu bagi saya akan memperlambat kesembuhan luka pada perkutut tersebut. Karena apa teman? Perkutut itu nalurinya hewan, naluri terbang bebas, ya. Ketika luka sayapnya
ketika ada luka di sayap, maka naluri dia di kandang ternak pun akan terbang semaksimal dia, karena posisi dia kan belum jinak. Nah, kalau kita memaksakan perkutut tersebut untuk dijinakkan secara mandi dan lain-lain, maka kebebasan terbang dia tetap akan ada, dan itu akan mengakibatkan luka yang bertambah dan bertambah, memperpanjang kesembuhan lukanya tersebut. Tapi dengan cara dicabut sayap, sekali lagi sakitnya sebentar, tetapi insya Allah akan lebih cepat sembuhnya, akan lebih membuat perkutut tersebut nyaman dengan keadaan barunya tanpa bulu sayap, ya. Nah, tetap pada bulu sayapnya, cuma 3-4 helai di ujung, ya. Ataupun kadang saya habiskan untuk yang kemarin saya buat contoh itu, karena apa? Bulu sayapnya sudah ngelidi, ya. Jadi kalau nggak dicabut itu akan menambah penyiksaan perkutut tersebut. Bayangkan kalau bulu lidi itu nyantol di seruji, dia malah akan kesakitan kan? Nah, tapi kalau tidak sampai bulunya ngelidi rusak paling ujung, ya, bulunya bagus sayap, saran saya cukup sisakan 3-4 helai di ujung, karena itu ada tulang rawan, sangat bahaya. Kalau kita salah cabut bisa berakibat fatal, yaitu tulang rawannya patah dan sehingga perkutut akan ciri alias cacat. Sekian teman, semoga bermanfaat. Inilah kenapa alasan saya sampai mencabut bulu sayap perkutut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.